Salam sejahtera untuk kita semua, bertemu kembali dengan suara konsistori HKBP Mampang Perapatan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan di hari Sabtu 5 Juli tahun 2025. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1. Ya Tuhanku, hatiku sungguh. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapang memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Nas renungan sesuai dengan Almanak HKBP di tanggal 5 Juli 2025, tertulis di Mazmur 19 ayat 15. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mulut adalah panca indera yang diciptakan Allah sebagai bagian dari tubuh manusia. Fungsinya selain untuk makan, adalah untuk mengatakan buah pikiran kita atau apa yang ada di hati kita. Bisa yang baik, bisa yang buruk. Bisa menyakitkan atau bisa menyemangati. Bisa membuat orang menangis tetapi sekaligus juga bisa membuat orang tertawa. Bisa menghilangkan harapan orang tetapi sekaligus juga memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Keduanya saling berhubungan. Ada seorang yang bernama Matthew Henry mengatakan bahwa dua elemen penting dari kehidupan rohani seseorang adalah kata-kata yang diucapkan dan pikiran yang dipikirkan. Ia menekankan pentingnya menjaga agar keduanya senantiasa berfokus kepada Tuhan. Nats ini adalah bagian dari pengakuan iman pemazmur yang menyaksikan kemuliaan Allah melalui ciptaan, di mana semua ciptaannya yang ada di alam menceritakan perbuatan Allah. Waktulah yang menceritakan perbuatan Allah yang maha besar dan semua dilihatnya sangat sempurna. Jika alam dapat memuji dan menceritakan kemahabesaran dan kekudusan Allah, maka kita sebagai orang percaya dan yang telah menerima penebusan dari Allah harus menceritakan kebaikan Allah dengan mulut kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita semakin miris melihat kondisi sosial kita, beredarnya gosip, berita hoax atau informasi bohong, pembohongan publik, atau menjelek-jelekkan orang lain, atau bully, bahkan memaki-maki orang dengan kata-kata yang kotor, menjadi semacam kritik bagi kita bahwa dunia kita akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Kalau diumpamakan seperti penyakit bagi seseorang, dunia sekarang sedang mengalami radang atau demam. Informasi yang berseliweran, informasi yang bersaut-sautan, yang saling menjelekkan di media sosial adalah buah pikiran dari orang dengan cara mengetikkannya mungkin di handphone kita. Apakah itu berarti semakin menurun tingkat kesadaran kita memuji Tuhan? Atau jangan-jangan kita memuji Tuhan, tetapi di belakang kita justru menghujat Tuhan atau membuat nama Tuhan tidak mulia dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita omongkan. Mari mencermati bahwa apapun yang kita lakukan, baik dalam berbicara maupun berpikir, hendaknya dimotivasi
oleh keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Mari isi hati kita dengan kebaikan Tuhan, mengakui perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menggunakan mulut dengan benar. Banyak hal yang sedang kita alami, banyak hal perjalanan yang sedang kita jalani. Kita melihat bagaimana Tuhan menopang kita, bagaimana Tuhan tetap memberikan kesehatan dan sukacita bagi kita, memenangkan setiap perlombaan atau bahkan memenangkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ini sesungguhnya sudah memotivasi kita untuk mengatakan hal-hal yang baik, untuk memuji Tuhan, mengungkapkan perasaan kita dengan nyanyian kita, dengan doa kita, dengan motivasi kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Mulut dan hati tidak terpisahkan. Yesus mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Markus 7 ayat 22-23. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan akan mempengaruhi cara kita hidup, cara kita beraktivitas di rumah, di keluarga, di lingkungan kerja dan gereja. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jika ada seseorang mengatakan dirinya beragama, tetapi tidak menahan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita dipilih Allah untuk menceritakan kebaikan Allah, bukan menceritakan keburukan orang lain. Kita dipilih oleh Allah untuk memuliakan Allah dengan mulut kita, dengan nyanyian kita, dengan kata-kata kita, bukan untuk menurunkan kualitas kemuliaan Tuhan dengan bulian kita, dengan kritik tajam yang menghujam ke hati orang, sehingga orang merasakan kepedihan dan sayatan yang memilukan di dalam hatinya. Kiranya kita berlomba untuk menceritakan kebaikan atau perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan penyertaan Tuhan, menyatakan pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meneladani Yesus Kristus ketika berjumpa dengan orang-orang yang bahkan menghujatnya, yang bahkan tidak menyukainya, tetapi kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang menyembuhkan. Bahkan ketika dia di kayu salib pun, di hadapan orang-orang yang menginginkan kematiannya, dia memberikan pengampunan. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga sambil mempersiapkan diri untuk hadir di ibadah minggu. Kiranya kata-kata kita adalah kata-kata yang menyembuhkan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 3. Upah sahatma tu Yesus. Kita berdoa, ya Tuhan yang mulia, ku bersyukur atas kasih setiamu yang tetap berlangsung sampai hari ini.
Ajar kami memuliakan nama-Mu dengan mulut dan hati kami. Amin.